Nama saya Bapak Sukirman dari Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Kalau petani saya udah kurang lebih 10 tahunan. Profesi sebelumnya kita sebagai petugas di PDP. Nomor 1 setelah pensiun, kita di samping untuk meneruskan masalah ekonomi juga kegiatan lah. Saya habis pensiun diam saja di rumah, tidak enak sama sekali. Jadi ingin adanya suatu kegiatan atau aktivitas untuk mengisi selesai pensiun gitu. Oh, kalau diam di rumah tidak kerasan gitu. Ya sakit semua badan karena tidak bergerak atau tidak aktivitas itu. Saya sebagai petani juga pada awalnya ya memang ke Gobis itu di era-era 90-an lah gitu. Cuma skala kecil masih. Karena waktu itu kan kita terbatas, hanya selesai jam kerja gitu. Nah ini semenjak saya pensiun, akhirnya kita membuka suatu kegiatan untuk bertani secara agak lebar lah begitu skalanya, semampu kita begitu. Kita sebelumnya nanam kentang, ya kentang juga kacang merah gitu juga pernah. Untuk beralih ke Gobis, saya tertarik dengan adanya pasar yang saat itu kok kelihatannya menjanjikan. Jadi harga itu menjanjikan, akhirnya saya untuk beralih kita coba dari kentang untuk ke Gobis, yang mana Gobis itu kan umurnya lebih pendek dibandingkan kentang, termasuk secara perawatan dan biaya begitu. Ini jauh lebih kecil sekali dibandingkan dengan kentang. Luas lahan yang saya miliki untuk saat ini 1,7 hektar. Ketinggian di sini 1.400 dpl. Bertanam Gobis untuk kendala yang saya temui rata-rata itu karat daun. Itu pun tergantung dari jenis-jenis yang kami tanam. Itu ada suatu jenis yang ke karat daun kurang tahan, begitu kurang resisten. Kalau akar gada selama saya bertani belum pernah, alhamdulillah tidak pernah kena akar gada. Untuk saat ini saya tanam Polaris dengan label yang kami baca di situ kok umurnya pendek. Akhirnya saya terjun atau nanam Polaris untuk saat ini. Jadi untuk Polaris juga umur pendek tadi yang saya sebutkan. Nomor 2 secara produksi rata-rata bisa 2,5 kilo lah. Jumlah tanaman ini sekitar 20.000. Dengan tanaman 20.000, insya Allah potensi 40 tonan. Pasar memang bagus untuk dari pasar. Nomor 1 tidak terlalu besar, karena pasar kadang-kadang kalau sampai 5 kilo gitu agak ke pasaran itu. Tapi dengan adanya Polaris yang rata-rata 2,5 ini di pasaran lebih lancar. Kalau akar gada saya alhamdulillah tidak menemukan selama saya nanam Polaris. Dan untuk penyakit juga tidak saya temukan. Cropnya juga bagus. Kalau Polaris memang ya tahan juga. Ini bisa satu contoh ke Jakarta itu juga kuat. Jarak jauh lah gitu. Perawatan ya saya kira sangat ringan lah. Karena dengan adanya perkembangan yang cepat, otomatis dari gulma akan tertekan di situ. Jadi dengan nomor sekitar 1 bulan aja saya sudah aman dari gulma kemarin. Karena sudah cropnya sudah lebar daunnya. Perkenalkan, nama saya Rinawati, alamat Desa Jampit, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso.
Saya profesinya sebagai ibu rumah tangga, selain itu membantu Bapak di pertanian, menanam gobis polaris. Pengalaman saya menanam bibit polaris ini ada perbedaan dari bibit-bibit sebelumnya yang pernah saya tanam. Yang pertama, keunggulannya polaris dari pembibitan itu, kalau bibit lainnya biasanya 40 hari baru bisa saya tanam ke lahan. Untuk yang polaris ini 28 hari sudah bisa saya pindahkan. Terus yang kedua, polaris ini dari tanggal tanam itu hanya 12 hari saya kasih pupuk susulan, ternyata umur 20 hari sudah hampir berbuah, sudah ngekrop gitu maksudnya. Dan tidak ada penyakit apapun yang terjadi di polaris ini. Untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang biasa bercocok tanam, saya kira cocok untuk bibit polaris. Soalnya polaris itu usianya 70 hari sudah bisa dipanen. Untuk saat ini 60 hari sudah saya jual bagi ibu-ibu yang kekurangan belanja di dapur, cocoknya nanam polaris. Soalnya lebih cepat, ngejar harga juga gitu. Untuk beratnya polaris ini tengah-tengah ya, maksudnya kalau terlalu besar, untuk bibit lain kadang ada yang terlalu besar, itu pasarannya juga berkurang. Tapi untuk polaris tidak besar, tidak kecil, berat 2,5, itu enak di pasaran. Kalau untuk pertumbuhan bibit sangat bagus dan tidak ada kendala untuk saya ya, saat ini nanam polaris lancar-lancar aja gitu. Tips sukses untuk tanam polaris nomor 1 memang dari pembibitan. Pembibitan, di samping kita nganu segidul yang biasa kita lakukan, yaitu pembibitan dengan dasar pupuk kandang, penyemprotan penyakit gitu. Termasuk setelah kita tanam juga kita menjaga jangan sampai gulma itu merajalela atau enggak tertolong lah gulmanya, kita atasi dengan kimia gitu. Jarak tanam juga bisa berpengaruh, dalam arti semakin rapat jarak tanam, gobis akan semakin kecil. Dari saya, jadi kita anggap saja sedang lah, jadi 40 kali 30 itu jarak-jarak tanam yang ideal. Kami menghimbau ada para petani, khususnya ini di daerah-daerah yang cocok untuk seperti gobis, mari kita kembangkan. Saya juga sendiri akan mengembangkan juga untuk utamanya polaris, karena nomor 1 umur pendek, 70 hari kita bisa panen. Secara pasar juga lancar dengan adanya gobis yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, dan juga harga, termasuk tahan dalam pengiriman. Jadi untuk kami sebagai petani, kami bersyukur dan alhamdulillah karena tanaman saya untuk polaris sukses atau tidak menemukan kendala. Jadi untuk teman-teman yang lain atau petani yang lain, monggo silahkan, kami ajak untuk sama-sama menikmati atau menanam produk-produk dari khususnya polaris, karena sangat menjanjikan.